Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Nats pilihan kita adalah, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Tertulis dalam kitab Yakobus 1 ayat 17, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Keluaran 37 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Bezalil membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni, dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu, pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga dan disalutnyalah itu dengan emas. Dan dimasukkanyalah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkut. Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerup dari emas tempaan dibuatnya itu. Pada kedua ujung tutup pendamaian itu, 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana, seiras dengan tutup pendamaian itu dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerup-kerup itu. Keluaran 37 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Inti dari ayat emas renungan kita adalah menggunakan panca indera kita untuk memuliakan Allah adalah hal yang masuk akal. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Anugerah Panca Indera, disusun oleh Saudara Rohani. Kisah inspiratif, pemenuhan kepuasan panca indera kita telah mendapat kesan yang buruk. Mungkin karena kita hidup di dunia yang terobsesi dengan kesenangan. Namun, Allah mengizinkan kita mengalami kesenangan yang pada tempatnya, yang diperoleh melalui panca indera. Pertama, Allah menciptakan alat pengindera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa,
peraba dan semua yang Dia ciptakan baik adanya. Kedua, Allah membuat keadaan yang menyentuh perasaan sebagai bagian penyembahan. Renungkan tata penyembahan formal mula-mula kepada Allah. Kemah suci, atau tabernakel, ada banyak hiasan di sana. Tabut terbalut emas untuk menyimpan loh-loh batu yang Allah berikan kepada Musa di Gunung Sinai. Allah menyukai keindahan. Di kemah itu terdapat mezbah pembakaran ukupan tempat para imam membakar campuran rempah-rempah berbau harum buatan ahli parfum. Allah menghargai bau-bauan yang wangi. Di kemah itu terdapat meja yang dikerjakan secara teliti, tempat berbagai piring dan cawan minuman. Allah menghargai makanan dan minuman lezat. Di sekeliling tabernakel ada tirai dari kain wol warna-warni dan kain lenan halus yang benangnya dipintal. Allah menghargai keindahan warna dan tekstur. Musik juga bagian dari penyembahan. Seperti yang kita pelajari dari 2 Tawarikh 29 ayat 28. Allah menghargai suara yang merdu. Ya, Allah menghargai hal-hal menyenangkan yang terlihat, terdengar, tercium, tercecap, dan dapat dirasakan. Namun, Dia tidak ingin kita menyembah hal-hal itu. Dia ingin kesukaan dan ucapan syukur yang kita rasakan mendorong kita untuk menyembah-Nya, Sang Pencipta dan Pemberi semua hal yang baik. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi rohani Suara Sion berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.